Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vivin Ikawati bersama teman saya Yusi Rosalinda akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus tunarungu untuk memenuhi tugas UAS konseling kebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Puji Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian anak tunarungu. Secara umum, anak tunarungu adalah anak yang tidak dapat mendengar. Halahan dan Kaufman menjelaskan tunarungu merupakan istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, yang digolongkan ke dalam tuli atau deaf dan kurang dengar hard of hearing. Orang tuli adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar. Sedangkan orang yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya menggunakan alat bantu dengar. Sisa pendengarannya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Klasifikasi anak tunarungu berdasarkan tingkat kehilangan pendengarannya. Yang pertama yaitu kondisi tunarungu ringan, yaitu antara 27 sampai 40 desibel. Anak yang tergolong dalam kategori ini masih mampu mendengar suara dalam jarak yang dekat. Yang kedua yaitu kondisi tunarungu ringan, antara 41 hingga 55 desibel. Seorang anak yang mengalami kondisi tunarungu ringan hanya mampu mengerti percakapan dalam jarak 3 kaki dan harus dalam keadaan saling berhadapan. Yang ketiga yaitu tunarungu sedang. Kondisi anak tunarungu tingkat ini sudah membutuhkan bantuan alat bantu dengar sepanjang waktu. Yang keempat yaitu kondisi tunarungu berat, antara 71 sampai 90 desibel. Pada tingkatan ini, anak dengan kondisi tunarungu tidak dapat belajar komunikasi tanpa ada teknik-teknik khusus, dan secara eduktif, anak dalam tingkatan ini sudah dianggap tuli. Yang terakhir yaitu kondisi tunarungu parah, yaitu di atas 90 desibel. Pada sebagian kecil kelompok dalam tingkatan ini mungkin masih dapat mendengar suara yang keras. Namun tunarungu dalam tingkatan ini cenderung untuk mengenal suara melalui getarannya daripada pola suara. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunarungu berdasarkan saat terjadinya kehilangan pendengaran dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tunarungu prabahasa adalah kondisi tunarungu yang terjadi sebelum seseorang belajar dan mengembangkan bahasanya. Yang kedua, kondisi tunarungu pasca bahasa adalah ketika seseorang kehilangan pendengarannya setelah belajar atau mempunyai konsep berbahasa. Selanjutnya, klasifikasi anak tunarungu berdasarkan tempat kerusakannya atau letak anatominya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tunarungu konduktif, adalah jika kerusakan pada pendengarannya terdapat pada telinga bagian luar yang berfungsi sebagai alat pengantar suara. Yang kedua yaitu tunarungu sensori neural, adalah kondisi tunarungu yang disebabkan oleh rusaknya saraf pendengaran. Dan yang ketiga merupakan gabungan dari keduanya, yaitu klasifikasi tunarungu yang disebabkan oleh rusaknya pendengaran pada bagian luar dan pada saraf pendengarannya. Dan klasifikasi anak tunarungu berdasarkan asal-usulnya dibedakan menjadi 2, yaitu tunarungu endogen dan eksogen. Tipe endogen adalah tunarungu karena keturunan dan eksogen karena faktor non-genetik. Penyebab terjadinya anak tunarungu yaitu yang pertama karena faktor keturunan, yang kedua penyakit bawaan, yang ketiga yaitu komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, yang keempat radang selaput otak atau meningitis, yang kelima yaitu otitis media, yaitu radang pada telinga bagian tengah, dan yang terakhir terjadi karena penyakit anak-anak, radang dan luka-luka.
Dampak anak tunarungu yang pertama yaitu terbatasnya menerima segala macam rangsang atau peristiwa bunyi yang ada di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembendaharaan kosakata menjadi terbatas dan kemampuan dalam komunikasi terhadap orang lain juga mengalami keterlambatan. Yang kedua yaitu terhambatnya memperoleh suara atau bunyi bahasa yang terdapat di sekitarnya. Anak tunarungu tidak mampu menangkap kata-kata atau pembicaraan orang lain melalui pendengarannya, sehingga tidak terjadi proses peniruan suara setelah masa selanjutnya. Proses peniruannya hanya terbatas pada peniruan visual atau menangkap pembicaraan orang lain melalui gerak bibir. Model pelayanan pendidikan anak tunarungu yaitu mencari berbagai cara komunikasi, diantaranya yaitu menggunakan metode pengajaran bahasa. Ada dua aliran dalam metode ini. Yang pertama yaitu aliran konstruktif atau struktural atau gramatikal, yaitu pengajaran bahasa secara formal. Yang kedua yaitu aliran natural, yaitu pengajaran bahasa secara informal dengan pendekatan percakapan atau menggunakan bahasa ibu. Yang selanjutnya yaitu melalui media komunikasi pembelajaran. Dalam media ini ada 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran oral. Dalam aliran ini ada yang secara murni membaca ujaran, ada juga secara dengan memanfaatkan sisa pendengarannya. Yang kedua yaitu aliran manual, dengan cara menggunakan isyarat atau gesti saja. Ada pula yang dengan isyarat baku dan juga abjad jari. Yang ketiga yaitu aliran campuran, bisa secara oral ditambah salah satu media lain atau semua media lain dalam komunikasi total. Yang keempat yaitu aliran auditori verbal atau EVT, yaitu mengandalkan kemampuan dengar saja. Peran bimbingan konseling bagi anak tunarungu yang pertama yaitu full inclusion atau integrasi penuh melalui program mentoring. Full inclusion adalah sebagai suatu keberadaan di mana hanya terdapat satu kesatuan sistem pendidikan formal yang meliputi semua anggota atau peserta didik secara wajar tanpa memandang perbedaan status. Kedua yaitu libatkan orang tua dalam bimbingan intervensi optimalisasi kemandirian anak tunarungu. Bimbingan kepada orang tua bertujuan agar orang tua lebih memahami tentang keadaan dan kebutuhan anaknya yang tunarungu. Orang tua harus dapat menghargai pekerjaan anaknya sekalipun jauh dianggap baik. Orang tua harus dapat menerima pekerjaan anaknya walaupun tidak sesuai dengan keinginan orang tua dan keluarga. Demikian penjelasan dari kami tentang anak berkebutuhan khusus tunarungu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.